spontan saya marah emang. Spontan saya marah. Jadi menurut Ibu Sinta, istrinya tidak bisa ngurus suami dengan baik. Iya, maksudnya seperti Itu anak Ibu ya. Saya spontan marah karena tiba-tiba suami anak saya kok meninggal. Jadi menurut Ibu, anaknya meninggal karena tidak diurus dengan baik oleh istrinya. Oke, terus menjodohkan dengan ini, Pak Ijo. Ini maksudnya kenapa Pak Ijo? Untuk apa? Untuk mempererat hubungan saudara? Iya benar betul. Karena saya pikir saya sayang dengan menantu saya, mantan menantu saya. Sehingga saya punya sepupu juga. Alangkah baiknya saya jodohkan lagi dengan dia gitu. Terus juga Rizka tadi cerita Bu, bahwa dia menjadi korban KDRT, kekerasan, dipukul, bahkan disiram kopi oleh Pak Ijo. Menurut Ibu mungkin kenal dari kecil ya. Apa mungkin Pak Ijo melakukan hal seperti itu? Apa mungkin sih sayang, kan bukannya dia baik. Makanya saya jodohin dengan kamu itu karena dia baik. Itu menurut ibu baik, tapi menurut Rizka enggak. Buktinya selama ini dia mukulin aku, Bu. Saya pikir karena dia baik makanya saya jodohin dengan kamu. Masa segitunya dia jadi jahat sama kamu? Ya aku juga mau dijodohin karena aku pikir sifatnya nggak jauh beda sama suami aku yang pertama, anak ibu. Ibu tanya aja sama Pak Ijonya bener apa enggak? Emang Pak Ijo bener? Enggak, Tante. Buktinya saya baik-baik aja sampai sekarang masih sama kan sama Rizka. Tadi katanya iya. Saksinya banyak ya? Iya. Benar ya? Kadang aku, kadang enggak. Saya pikir kan karena ponakanku, sepupu aku baik, sehingga aku jodohin ke mantan menantu lagi supaya untuk mempererat hubungan keluarga lagi. Ada motif Ibu terselubung ya di sini, Bu Nah. Amina. Kamu harus lihat mata saya. Ada motif terselubung ya? Nggak ada. Saya juga nih nggak tahu ada kaitannya apa enggak ya. Tadi katanya dia ini Pak Ijo ini ngambil uang di toko. Ibu tahu soal itu? Saya nggak tahu kalau soal itu, tapi setahu saya sepupu saya itu anak baik, sehingga saya jodohin lagi dengan mantan menantu supaya terus nyambung ke keluargaan kita lagi. Kalau kita hadirkan salah satu karyawan toko gimana Bu? Monggo silakan, baik. Mas Saya Pak Ijo. setuju 100%. Oke ya, bisa tolong dipanggil nggak satu orang tadi yang ngedampingin yang di depan tadi Mas Doni? Silakan. Secara garis besar, saya melihat Ibu Sinta tidak bisa menjelaskan secara detail kenapa ini dijodohkan dan mengorbankan perasaan si Rizka. Di situ menjadi pertanyaan saya yang lebih dahsyat. Silakan. Tunggu sebentar ya Mas ya. Halo, saya Mas Yosi. Silakan Mas. Udah nyinggung-nyinggung korban perasaannya. Positif. Ibu Sinta, Ya. saya pegang badan kamu apa ya? Saya minta izin permisi. Baik. Oke. Baik. Siap. Mas namanya siapa? Hah? Kita ganti ya. Michael. Michael. Mas Michael udah lama kerja di tokonya Mbak Rizka? Sudah. Oke. Mas Michael melihat Mas Paijo pernah datang ke toko? Pernah. Oke. Benar nggak waktu itu Mas Paijo mengambil uang yang ada di toko? Iya, betul. Itu jangan nuduh yang aneh-aneh. Ada buktinya? Ada. Oke. Waktu itu ngelihat dengan mata kepala langsung? Iya. Ada orang lain saksinya? Nggak ada, cuma saya doang di toko. Cuman Mas Michael aja? Iya. Gimana Mas Paijo? Bohong dong berarti dia. Dia udah Bohong lama dari kerja. mana? Bohong dia. Buktinya nggak ada kan, cuma dia Ceritain. sendiri. Itu kamu Gimana jangan waktu fitnah itu? dong gitu. Kronologinya gimana? Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh. Udah biarin aja dulu dia ngomong. Dulu dia datang. Waktu saya ngerapi-rapiin barang, dia datang. Terus dia ngambil uang. Terus sambil dia ngancam saya.
Jangan kasih tahu sama istri saya. Kamu jangan fitnah ya. Kamu jangan fitnah. Nanti kamu saya pecat dari toko itu. Kamu tuh nggak berhak mencat dia. Saya yang jadi bosnya, bukan kamu. Kamu diam. Kamu ngerti nggak? Oke. Berarti Kamu Mas jangan Michael sembarangan udah fitnah ngeliat begitu. langsung ya. Silakan Roy, gimana tanggapan kamu? Oke. Sekarang sih saya menitik beratkan sebenarnya ada apa sih sebenarnya. Tadi ketika saya mohon maaf saya pending dulu tentang si Pak Ijo. Ketika saya megang Ibu Sinta, saya merasakan ada kekuatan gaib. Tidak ada, Ryan. Dia, aku mohon maaf ya, saya Iya. orangnya to the point person, enggak yang ini. Ya atau tidak? Berkunjung ke gunung-gunung, lalu mencari sebuah pesugihan, lalu kemudian bertapa di dalam sebuah goa kelelawar dan ada semacam kayak gunung lawu di sini. Bu, jawab, Bu. Tapi saya selalu berusaha untuk baik untuk kamu. Tapi itu nggak baik buat aku, Bu. Cukup jawab ya atau tidak saja. Pertanyaannya mohon dijawab. Sekali lagi saya tanya, kamu berkunjung ke berbagai macam tempat konsultasi, pesugihan dan ada alam gaib di sini. Pesugihan. Pesugihan itu kadang-kadang ya bisa bentuk Saya barang. selalu berusaha untuk baik kok terhadap mantu saya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, saya kan nanyanya, kamu pernah nggak ke gua seperti itu? Lalu kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Artinya seperti, saya selalu sayang dengan mantan. It's not the answer. Oke. Itu bukan penjelasannya. Saya mau nanya, apakah ibu pernah ke gua Gunung Lawu? Kamu tahu kan itu? Kan you cannot lying. Kamu nggak bisa bohong di sini. Oke, saya Jujur. jawab dengan pertanyaan Kak Roy. Iya. Menurut kamu Roy, ada kaitannya nggak antara pesugihannya Ibu Sinta dengan meninggalnya sang anak? Ada. Nih, saya tulis di sini dengan jelas. Suami yang pertama meninggal gara-gara pesugihan ibunya. Saya udah tulis dari awal ya tadi. Dan banyak sekali yang saya catat di sini. Dari awal sebelum kamu cerita, saya mengetahui ada gambaran gunung dan segala macam. Dan suami pertama si itu, ya meninggal ya gara-gara pesugihan. Jahat. Ini adalah korban yang jadi kalau pesugihan itu selalu ada korban ya. Tumbal. Itu memang ada seperti, dan bukan memang ada, memang Harus. rules-nya pesugihan Ya dan seperti tumbal. perjanjian gitu Iya. kan ya. Harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dibayar. Saya melihat Rizka sangat mencintai suami yang sekarang walaupun sering kasar kepadanya. Ternyata selama ini mertuanya menyimpan sebuah dendam yang sangat besar pada Rizka. Dia nggak nyangka juga sih ya. Terus kenapa harus Tunggu, nyalain? Ibu Sinta nggak nyangka kan suami anak kamu pertama meninggal gara-gara persugihan. Nggak nyangka. Tapi ini pesugihan untuk tokonya juga ya, toko anak ibu yang sekarang dikelola sama Rizka ini. Ya saya pikir supaya lebih maju lagi tokonya. Terus kenapa malah jadi nyalahin? Berarti kan suami aku meninggal bukan karena aku, Bu. Memang kesalahan ibu sendiri. Jadi ibu jadi masuk akal nih kenapa menjodohkan ke anak sepupunya, karena supaya tokonya tetap bisa Maju. dikuasain. Iya. Ya halnya seperti itu. Dia udah berkorban banyak mungkin ya. Iya. Pernah datang ke toko ibu? Melakukan apa? Waktu dia datang ke toko, dia sering sama Apa? suaminya emak, sama ibunya. Sama Bu Rizka? Bukan sama Sama Mas Paijo ini? dia. Mana buktinya? Mana buktinya coba? Waktu itu Ini tante saya, kamu jangan ngomong begitu. Waktu
waktu itu? Kamu jangan ngomong gitu ya. Kamu bagus-bagus bicaranya. Dia Maksudnya? berduaan bermesraan depan toko. Kamu kerja tempat saya. Baik-baik dong ngomongnya. juga. Kamu saya bantu, keluarga kamu saya bantu. Lagian nggak mungkin juga. Jangan fitnah begitu dong. Udah. Udah kita selesain baik-baik. Kalau emang nggak merasa seperti itu, kita bicarain baik-baik. Nggak perlu marah, nggak perlu ngotot. Beneran ini bukan fitnah ya? Kamu dibantu juga. Ngomongnya kayak gitu. Saya melihat ada sosok yang hadir di sini. Makhluk astral. Ini omongan Michael ini bener atau fitnah sebenarnya, Roy? Apa? Omongan dia bener atau fitnah? Beneran. Bener. Mesraan. Ini Udah tante mas, sama keponakan. kamu udah nggak bisa ngelak. Kok bisa begitu sih kamu Nah, ngomong kamu ngapain seperti itu? percaya Ya, buktinya omongan Mas dia? Roy, kiosnya udah Ngapain ngomong. kamu percaya omongan dia? Kamu percaya dia apa percaya aku? Apa aku lebih percaya dia. Oh, jadi kamu percaya dia daripada Dia aku? udah lama kerja sama aku. Terus aku ini suami kamu, tahu nggak? Kalau kamu merasa kamu itu suami aku, harusnya kamu nggak kasar sama aku. Ini sama tantenya sebenarnya ada hubungan apa? Kamu ngelihat urusan sama tantenya ini? Iya. Bener. Betul. Di mana kapan? Jangan suka fitnah. Kamu jangan fitnah ya. Enggak, saya benar. Kamu jangan fitnah, saya bilang kamu Nih, jangan fitnah. Saya mau tanya nih ya, satu hal Mana nih ya. mungkin dia kan sepupu yang baik Baik. buat saya. Bu, izinkan saya bicara. Ada yang pernah lempar tanah kuburan ya? Di toko. Kau pernah ngelihat nggak ada yang lempar tanah kuburan ke toko? Iya, betul. Siapa orangnya? Oke. Ini kok agak gendeng sebenarnya. Kapan kamu melihatnya? Waktu itu. Sampai ibu kan bayar saya. Tuh, dia bilang, tapi ibu kan. Misteri ini udah mulai terbuka satu persatu sebenarnya. Dan ada makhluk gaib yang hadir di sini. Saya merasakan berkeliling-keliling di atas kepalanya si ibu. Ini sosok makhluk Sinta, ibu Sinta. Ini sosok semacam perempuan tapi kayak bunyinya banyak gitu loh. Ini kenapa kamu gambar sosok ini, Roy? Karena saya melihatnya. Dia pakai tanah kuburan untuk lempar ke tokonya. Udah banyak bukti yang kita dapatkan kan? Iya. Tapi ibu Sintanya tidak terlihat sebagai penjahat atau pelaku mistis. Tapi justru dia kamuflase, kayak bermanipulasi mukanya. Apakah betul ibu Sinta? Jawab ya atau tidak saja. Iya. Bu, jadi ibu tuh sebenarnya pacaran sama suaminya Rizka. Suaminya menantu ibu. Tidak. Mantan menantu ibu. Betul atau enggak? Saya nggak nanya ke Mas Paijo. Saya tanya ke Ibu Sinta. Sebenarnya tidak. Saya pikir dia hanya fitnah saja. Oke, jadi enggak ya? Enggak. Ibu nggak langsung menjawab. Kalau tidak, pasti langsung menjawab tidak. Oke, baik. Berarti sebenarnya Ibu Sinta punya hubungan dengan Paijo. Terus waktu anak ibu yang menjadi tumbal dari pesugihan yang ibu lakukan meninggal, ibu menyalahkan menantu ibu. Dan Iya. ibu menjodohkan dengan pacar ibu supaya ibu bisa tetap menguasai toko dan melalui pacar ibu bisa terus menjalankan hubungan dan mendapatkan keuntungan dari toko itu. Betul? Iya atau tidak? Iya. Tidak ya. Tidak. Oke. Tidak ya. Itu nanya loh. Tidak ya. Mas Paijo, apa yang saya katakan benar atau enggak? Tidak. Salah ya? Salah. Berarti emang kamu nggak pernah ada hubungan apa-apa dengan Ibu Sinta? Enggak dong. Emang cinta dengan Rizka? Pasti cinta. Oke. Cinta tapi suka melawan KDRT. Itu Saya karena baru dengar itu. Itu bentuk cinta mungkin ya. Oke. Satu bentuk. Mas Michael, apa yang Mas Michael ungkapin semuanya bisa dipertanggungjawabkan nggak? Iya, bisa. Semuanya jujur. Iya, jujur. Saya jujur apa adanya. Ya, saya udah capek. Sudah capek kenapa? Iya, nahan
rahasia-rahasia ini. Dan Oh, selama ini selama kamu disuruh diam, jangan cerita-cerita gitu. Iya. Oke. Jangan-jangan kalian yang ada hubungan. Kerjanya udah berapa lama di Apa ini tempatnya bukannya itu? fitnah kamu? 1,5 tahun. Oke. Bukannya fitnah ini semua? Enggak ya, kayaknya sama. Oke, saya mau tanya Roy, gimana menurut kamu? Apanya? Apa benar yang dikatakan bahwa sebenarnya mereka ini pacaran menggunakan alibi, menyalahkan seolah dia yang membuat anaknya meninggal? Iya, betul. Yang saya mau tahu, kenapa dia melakukan ini? Ada alibi di sana. Oke, Saya ngerasain dendam kesumat. dendam. Dendam. Dendam sama siapa, Roy? Anaknya meninggal. Harusnya dendamnya ke dukunnya itu ya. Tapi kan meninggal Tahu karena kan, dia anaknya meninggal. meninggal kan, tragis. Iya. Terus dia dendam. Sehingga dia melakukan ini semuanya. Tampilan luar tidak terlihat seperti orang jahat, Ibu Sinta. Tetapi di dalamnya seperti kayak banyak duri-duri tajam di hatinya dia. Iya, karena kematian anak saya. Karena kematian anaknya. Sebenarnya kematian anak kamu tidak ada hubungannya dengan Rizka loh. Itu karena akibat kamu melakukan pesugihan itu. Dan ada konflik lain yang terjadi. Yang ada di pikiran saya karena kematian anak saya sehingga saya marah dengan. Saya tidak tahu kalau akhirnya menyebabkan kematian anak saya karena cara saya. Terus Oke. kenapa ngelampiasinnya ke Rizka ya? Oke. Oke, ya udah kalau begitu, Rizka, sebenarnya semua keputusannya di tangan kamu. Baik. Kau mau meneruskan pernikahan ini atau tidak, perjodohan ini atau tidak, yang jelas kamu udah tahu ibu mertua kamu kenapa menyalahkan kamu. Lalu kamu udah tahu sebenarnya siapa suami kamu dan kenapa dia melakukan kekerasan. Iya. Yang harus dipikirin sebenarnya adalah Michael, jangan sampai dia terancam oleh Pak Ijo. Baik. Oke? Dengan demikian kasus ini saya tutup. Terima kasih. Ibu mudah-mudahan bisa berhenti melakukan pesugihan ya, Bu. Jangan sampai ada tumbal lagi. Oke? Ya, terima kasih semuanya belum meninggalkan studio. Selamat malam. Menyimpan sebuah rasa dendam hanya akan membuat hidup kita dihantui oleh kesengsaraan. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Endang dan Rizka. Endang baru mengetahui fakta bahwa anaknya bukanlah pelakor, tapi dia menjadi korban hal mistis yang digunakan oleh pacarnya yang merupakan suami orang. Sementara Rizka di pernikahannya yang kedua ini ternyata baru menemukan fakta bahwa sang suami yang sering melakukan KDRT sebenarnya ada motif tersembunyi menginginkan sesuatu dan mertuanya yang menjodohkan Rizka ternyata juga memiliki motif lain. Nah, gimana tanggapan kamu, Roy? Sangat rumit sekali. Iya. Benar-benar rumit. Yang Rizka ini yang agak ini ya, maksudnya saya nggak nyangka gitu, agak yang Rizka Propaganda gitu ya. iya sengaja menyalahkan menantunya Iya. supaya dia ikutin apa kemauan Iya. dia, Iya. ya apa kemauan si mertuanya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Endang dan Rizka. Endang yang Endang yang tadi anaknya Yang ribut sampai pelakor. Iya, Endang sih sebenarnya bersyukur ya. Saya ngerasa dia udah datang kemari, kemudian terungkap lebih cepat dibanding dia udah merit, ketahuan kayak gitu, hancur lah muka dia. Iya, dia sampai ngelawan ibu Endang loh. Iya. Anaknya dan- itu sampai anaknya sampai bawa jimat lagi. ya. Udah punya istri. Dan Rizka kasihan. Itu aja sih. Ya, lebih ke ngebatin jiwanya yang rusak ya. Iya. Sampai saya tanya bolak-balik. Nah, tanya bolak-balik kamu nggak apa-apa atau kamu seperti apa dan segala macam. Tekanan mental itu yang membuat dia jadi susah ngomong. Betul ya. Betul. Kamu ada komentar gak, Nov, mengenai Endang atau Rizka? Kalau Ibu Endang sih, aduh, aku bahagia banget ya endingnya. Terus kalau Rizka sih, aku takutnya dia balik ke rumah malah
makin dalam. Kayaknya dia udah ini banget, tekanan mentalnya udah parah banget. Makanya sebenarnya Agak dia nih sulit tuh harus buat- melakukan sesuatu sih, karena tadi kita lihat juga ngomongnya kebanyakan ya. Iya betul, agak sulit kayaknya. Iya. Iya. Kalau Rizka ya agak sulit Iya. buat ini ya. Hmm. Kalau Ibu Endang mungkin dia lebih gampang. Udah dapat happy ending soalnya happy ya. ending. Dia tahu fakta sekarang anaknya udah kembali ke rumah. Mudah-mudahan Ibu Endang dan Rizka, terutama Rizka ya, Iya, betul. bisa bahagia setelah malam hari ini. Amin. Novi Rizky, terima kasih banyak sudah hadir di Iya. Menembus Mata Batin ya. Sama-sama. Sukses untuk semua rencana karir Amin. dan jodohnya. Ya. Jodoh. Rizky. Iya kata Roy di Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. 2021 nikah, semoga amin. Mudah-mudahan ya. Pemirsa, ilmu hitam bukanlah sesuatu yang dapat membantu kita dalam menjalani hidup. Namun ilmu tersebut justru hanya akan menghilangkan sumber kebahagiaan kita yang ada dalam hidup ini. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.